pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang memungkinkan kita saat ini boleh kembali diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari kita awali dengan bersama-sama memuji nama Tuhan dari lagu PKJ nomor 212. Ya Allah, kasih-Mu besar. Kita menyanyikannya bersama dengan tim musik dari YKB. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri, dan aku hidup berseri, dan aku hidup berseri. Lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh terus mengalami kasih setia pemeliharaan-Mu dalam hidup kami.
yang memungkinkan saat ini kami boleh kembali dihimpunkan di dalam dan melalui persekutuan doa pagi. Kalau sebentar kami akan membaca apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu, tolong kami agar kami menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus, Roh Penolong itu dengan benar, sehingga dengan hikmat dan kekuatannya kami boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan dalam persekutuan doa pagi saat ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Lukas pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi kedua. Demikian. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang mengamat-amati dia dengan seksama. Datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, "Apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka diam semuanya. Ia memegang dan menyembuhkan orang sakit itu serta menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang kalau anaknya atau lembunya terperosok ke dalam sebuah sumur pada hari Sabat, tidak segera menariknya keluar?" Mereka tidak mampu menjawabnya. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari apa yang dipersaksikan lewat Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas ini. Maka berbahagialah setiap orang yang dengan kesungguhan mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Mana yang harus ditaati? Demikian tema perenungan kita saat ini. Ibu bapak saudara-saudara, di dalam keseharian hidup ada aturan-aturan masyarakat yang memandu perilaku kita, para anggota masyarakat itu. Aturan hidup tentang hal yang seharusnya dilakukan dan hal yang seharusnya tidak diperbuat. Aturan-aturan itu biasanya disebut sebagai norma. Ada norma kesopanan, peraturan sosial tentang cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan ada yang bersifat universal, artinya dimanapun ia diberlakukan. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, dimanapun sepatutnya seperti itu. Tapi, ada juga norma kesopanan yang tergantung pada budaya, adat istiadat yang berlaku dalam komunitas tertentu, bangsa tertentu, di wilayah tertentu. Misalnya, urusan memberi atau menerima sesuatu dengan menggunakan tangan kanan. Di Indonesia, umumnya dianggap kurang atau tidak sopan bila memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kiri. Namun tidak demikian halnya dalam budaya Barat. Di sana tidak ada masalah tangan kanan atau tangan kiri. Ada lagi norma hukum berisi perintah, larangan yang dibuat oleh negara, oleh pemerintah, yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pelaksanaan norma hukum bersifat memaksa
Artinya, bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi tegas, entah itu berupa denda atau hukuman penjara. Misalnya, mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah mencuri. Mencuri adalah pelanggaran terhadap norma hukum. Lalu ada lagi norma agama. Norma agama merupakan aturan yang bersifat mutlak, tidak dapat ditawar dan diubah karena diyakini berisi perintah dan aturan dari Tuhan dan berlaku bagi orang-orang yang meyakini agamanya itu. Peristiwa yang dipersaksikan di dalam Lukas 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6 berkaitan erat dengan konsep tentang norma agama yang ada dalam pola pikir dan pemahaman orang Yahudi pada umumnya, khususnya para ahli Taurat dan orang Farisi, dibandingkan dengan prinsip yang Yesus praktikkan. Di dalam Yudaisme, sistem kepercayaan orang Yahudi, ada berbagai kitab yang digunakan sebagai patokan. Landasan hukum dan adat istiadat Yahudi tentunya adalah Taurat atau yang mereka sebut Tanakh, yaitu 5 kitab pertama dalam Alkitab Ibrani yang sama seperti juga Alkitab Perjanjian Lama yang kita gunakan, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, di dalam perjalanan sejarahnya berkembanglah upaya untuk menafsirkan isi kitab Taurat itu. Buahnya antara lain adalah yang disebut Talmud. Talmud punya 2 komponen. Yang pertama, Mishnah. Mishnah ini adalah kumpulan hukum lisan Yudaisme yang pertama ditulis. Dan yang kedua, Gemara. Gemara ini terdiri dari analisis para rabi dan komentar tentang Mishnah. Di dalam Talmud inilah diuraikan rincian dari hukum Taurat. Tentang larangan bekerja pada hari Sabat, misalnya, Traktat Mishnah pasal 7 ayat 2 mencatat sekurang-kurangnya ada 39 aktivitas terlarang. Contohnya, menulis 2 huruf atau lebih, menghapus 2 huruf atau lebih adalah pekerjaan yang terlarang. Nah, di dalam perkembangannya, Talmud lalu seolah-olah menjadi lebih penting ketimbang Tauratnya sendiri. Ketimbang mempraktekkan esensi Taurat, yang lebih diperhatikan adalah pemberlakuan, keharusan dan larangan dalam rincian Talmud. Itulah latar belakang peristiwa yang dipersaksikan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Berangkat dari pengertian norma agama adalah aturan yang bersifat mutlak, tidak dapat ditawar dan diubah karena diyakini berisi perintah dan aturan dari Tuhan, maka nampaknya sudah terjadi pergeseran dalam praktik yang dilakukan para ahli Taurat dan orang Farisi. Kemungkinan saat itu Yesus diundang makan oleh salah seorang pimpinan orang Farisi pada hari Sabat. Kemungkinan memang sudah ada rencana untuk menjebak Yesus. Kok tiba-tiba bisa muncul seorang yang sakit busung air berdiri di hadapan Yesus? Sakit busung air itu ditandai dengan penumpukan cairan dalam rongga perut sehingga menyebabkan pengidapnya memiliki perut yang buncit membengkak. Rupanya itu memang sudah diatur karena dikatakan semua orang mengamat-amati dia dengan seksama. Mereka ingin tahu apa yang akan Yesus perbuat. Sesuai pola pikir mereka, apabila Yesus menyembuhkan orang yang busung air ini,
berarti Yesus melanggar larangan bekerja pada hari Sabat. Dan itu bisa dipakai untuk mendakwa Yesus. Yesus tahu maksud mereka. Oleh karena itu, sebelum mereka berkata-kata, Yesus lebih dulu bertanya, apakah boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka terdiam. Dalam keheningan itulah Yesus memegang dan menyembuhkan orang sakit itu serta menyuruhnya pergi. Selagi para ahli Taurat dan orang Farisi masih terperangah, Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang kalau anaknya atau lembunya terperosok ke dalam sebuah sumur pada hari Sabat, tidak segera menariknya keluar? Skakmat kalau dalam dunia catur. Dicatat orang-orang itu tidak mampu menjawabnya. Mereka tidak mampu menjawab karena mereka tahu persis apa jawaban terhadap pertanyaan Yesus itu. Pastilah mereka akan menarik anak atau lembu mereka yang terperosok ke dalam sumur sekalipun itu adalah hari Sabat. Dengan ini, Yesus bukan sekedar melakukan mujizat penyembuhan atas diri orang yang busung air itu. Bukankah dengan ini sebenarnya Yesus juga mau meluruskan pandangan yang keliru tentang norma utama yang seharusnya mengarahkan norma lain? Kalau hukum kasih diakui sebagai hukum yang terutama, hukum yang terbesar, menjadi norma utama, maka bukankah semua peraturan lain mestinya ditundukkan pada hukum kasih? Nah, itulah yang Yesus praktikkan. Saudara-saudaraku, jangan sampai peraturan-peraturan keagamaan yang adalah juga tafsiran terhadap kebenaran firman Tuhan dijadikan lebih utama ketimbang kebenaran firman Tuhan itu sendiri, lalu menghalangi kita untuk berbuat baik, untuk memuliakan Allah. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi umat manusia dan dunia ini, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang telah didemonstrasikan di dalam dan melalui kehadiran Yesus Kristus serta karyanya, yang juga telah menyembuhkan kami, bahkan memulihkan kami sebagai gambar dan rupa Allah selaku anak-anak Tuhan. Saat ini kembali bersahati kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih terus bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit yang mereka alami. Kami berdoa bagi Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Bapak Andris Theodorus, Bapak Kunjung, Bapak Hartono, Ibu Damayanti, Ibu Melibong. Ya Bapak, Engkau yang terlebih mengetahui keberadaan anak-anak-Mu ini. Kiranya Bapa yang tetap menopang, menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa. Bapa berkenan sempurnakan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dijalani, sehingga semua itu boleh menjadi sarana yang hidup dan baik dalam tangan Tuhan untuk memberi kesehatan yang cukup yang mereka perlukan. Bapa juga yang cukupkan segala sesuatu yang diperlukan dalam upaya pembiayaan, dalam perawatan pengobatan yang harus dijalani. Dan di atas semuanya, Bapa yang berkenan untuk menambahkan keteguhan iman, pengharapan, penyerahan, baik si sakit maupun keluarganya tetap hanya kepadamu.
agar bahkan ketika ada yang masih harus menanggung sakit penyakitnya lebih lama, mereka juga tetap mampu bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan kami semua, anak-anak-Mu, dengan rupa-rupa pergumulan lain yang dihadapi. Mungkin ada yang punya persoalan sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ada yang punya masalah karena ketidakharmonisan di dalam relasi antar anggota keluarga. Ada yang masih menaruh pengharapan terus bagi kehadiran anak di dalam hidup pernikahan mereka dan sebagainya. Mampukan kami semua tetap bersandar hanya kepadamu, menggenggam erat tangan kasih yang senantiasa Kau ulurkan. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Kami memohon tetap campur tangan Tuhan untuk proses pencalonan penatua tahun pelayanan 2024-2027. Kami bersyukur untuk kesediaan sekian banyak anak-Mu untuk dicalonkan. Maka Bapa juga yang sempurnakan proses pemilihan yang masih berlangsung. Kami berdoa untuk kesiapan dan persiapan menyongsong peringatan kelahiran Yesus Kristus. Engkau yang sempurnakan pekerjaan panitia Natal yang mempersiapkan berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka Natal ini, agar melaluinya jemaat-Mu boleh makin bertumbuh di dalam pemahaman yang benar tentang makna kelahiran Kristus. Ya Bapa, kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami terus memohonkan hikmat, kekuatan, keberanian yang dari Tuhan atas diri para pemimpin bangsa kami, agar mereka tetap mau dan mampu memilih hanya apa yang benar, melakukannya dengan cara yang benar, sehingga membuahkan hasil yang baik bagi seluruh anggota masyarakat segenap bangsa tanpa terkecuali. Secara khusus kami berdoa bagi terpeliharanya kedamaian, terpeliharanya kerukunan di dalam suasana di mana iklim politik makin meningkat suhunya menjelang pemilihan umum. Biarlah semua boleh tetap berhati dingin, boleh berhati lega dan berkepala dingin untuk melakukan apa yang memang sepatutnya dilakukan dalam koridor kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Kami juga tetap berdoa bagi upaya untuk penyelesaian konflik-konflik yang masih terjadi, khususnya antara Rusia dengan Ukraina, juga Israel dengan kelompok Hamas. Biarlah Tuhan Kau yang turut campur tangan sehingga penyelesaian konflik-konflik itu boleh mendukung pewujudan perdamaian dan kedamaian di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara, kita akan mengakhiri dengan menyanyikan lagu penutup PKJ nomor 264. Apalah arti ibadahmu? Kembali kita nyanyikan bersama dengan tim musik dari Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Bila tiada rela sujud dan
Mari kita kembali berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga persekutuan doa pagi saat ini boleh kami lakukan dengan baik. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari yang baru ini. Mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur memimpin kami, menopang kami. Agar dalam segala perkara kami tahu kepada siapa kami boleh bersandar, siapa yang dapat kami andalkan. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.